Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ariska Maulana Yusuf dengan NIM 2021008183. Saya dari kelas 2A5 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori dalam etika bisnis, yang dimana materi ini merupakan bagian dari materi mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nala Trikusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori dalam etika bisnis, yaitu teori utilitarianisme, teori deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Yang dimana teori-teori tersebut dapat dijadikan pengetahuan serta dapat dijadikan acuan untuk para pembisnis maupun pengusaha dalam menjalankan suatu bisnisnya itu harus menekankan etika di dalam berbisnis, sehingga dengan begitu perusahaan tersebut dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya atau bisnisnya. Yang pertama di sini mengenai teori utilitarianisme. Utilitarianisme ini berasal dari kata utilis, yang artinya itu bermanfaat. Nah, menurut teori ini, suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya 1-2 orang saja, melainkan masyarakat sebagian keseluruhan. Jadi teori ini menghindari cara-cara yang egoistis, yang dimana cara-cara egoistis itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori utilitarianisme untuk menilai suatu perbuatan baik buruknya itu berdasarkan dari konsekuensi perbuatan yang kita lakukan. Apabila perbuatan kita dikatakan baik, jika perbuatan tersebut membawa manfaat untuk sebagian besar banyak orang. Tetapi apabila perbuatan yang kita lakukan tidak dapat membawa manfaat, malah membawa kerugian, otomatis itu dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik. Oke, selanjutnya di sini mengenai ciri khas teori utilitarianisme. Dalam teori utilitarianisme sangat menekan akan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan yang kita lakukan. Kualitas moral suatu perbuatan atau baik buruknya itu tergantung pada konsekuensi atau akibat yang diperoleh dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Nah, contohnya, jika suatu perbuatan itu mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, serta kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Namun sebaliknya, apabila suatu perbuatan tersebut mengakibatkan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya, maka perbuatan tersebut harus dikatakan sebagai perbuatan yang buruk atau tidak baik. Nah, teori utilitarianisme ini sering juga dinamai sebagai teori konsekuensialisme. Kemudian selanjutnya mengenai kritikan terhadap teori utilitarianisme. Dalam perdebatan para etikawan, teori utilitarianisme ini banyak menemui kritikan. Keberatan utama yang diungkapkan para etikawan mengenai teori utilitarianisme ini adalah bahwa teori ini tidak dapat menampung dua paham etis yang sangat penting, yaitu keadilan dan hak. Contohnya seperti jika suatu perbuatan membawa manfaat yang paling besar untuk jumlah orang terbesar, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik. Tapi bagaimana sih jika perbuatan tersebut itu melanggar hak beberapa orang atau bahkan hanya satu orang saja? Apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai perbuatan yang baik? Nah, maka untuk menjawabnya, jika konsisten dengan teori atau paham utilitarianisme ini, para pendukung teori ini akan mengatakan bahwa perbuatan itu harus dinilai baik meskipun ada beberapa orang atau satu orang yang haknya atau keadilannya itu terampas. Jadi jika konsisten terhadap paham ini, maka mereka yang menganut teori utilitarianisme ini harus mengorbankan keadilan dan hak kepada manfaat yang diperolehnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis utilitarianisme. Yang pertama ada utilitarianisme perbuatan atau ek-utilitarianisme. Dalam utilitarianisme perbuatan, prinsip dasarnya yaitu manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar. Nah, prinsip dasar ini juga dipakai untuk menilai kualitas moral suatu perbuatan. Jadi, apabila perbuatan yang kita lakukan itu dapat dikatakan baik jika perbuatan tersebut menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar. Sebaliknya, apabila perbuatan kita tidak menimbulkan manfaat, melainkan malah menimbulkan kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Sedangkan untuk utilitarianisme aturan atau rule utilitarianisme, dalam utilitarianisme aturan ini yang menjadi prinsip dasarnya itu tidak harus berdasarkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saja, melainkan atas aturan-aturan moral yang kita terima bersama dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku kita. Jadi apabila suatu perbuatan itu dikatakan baik, apabila perbuatan tersebut itu sesuai dengan aturan-aturan moral yang berlaku dan diterima di dalam masyarakat yang menjadi pegangan bagi kita untuk berperilaku. Maka
hal tersebut dapat dikatakan perbuatan baik. Nah, apabila perbuatan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan moral yang berlaku di dalam masyarakat, otomatis perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Next. Lalu yang kedua di sini ada teori deontologi. Dalam teori deontologi berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu teori utilitarianisme. Jika utilitarianisme ini cenderung pada menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi akhirnya, maka dalam deontologi melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan itu sendiri. Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani yaitu deon yang artinya kewajiban. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan lainnya itu harus ditolak karena buruk, disitulah peran deontologi dapat digunakan. Nah, untuk menjawabnya menurut teori deontologi, karena yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan itu adalah kewajiban itu sendiri, yang nantinya akan berakhir dengan konsekuensi sesuai dengan perbuatan tersebut. Bahkan orang-orang beragama sekalipun berpegang pada pendirian deontologi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori deontologi ini untuk menilai moralitas perbuatan atau baik buruknya suatu perbuatan itu berdasarkan dari apakah perbuatan tersebut itu merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan atau tidak. Nah, apabila suatu perbuatan itu merupakan suatu kewajiban atau keharusan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik. Namun, sebaliknya apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dalam kata lain diharamkan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk atau tidak baik. Maka di sini juga dikatakan kan bahwa orang-orang yang beragama berpegang pada pendirian deontologi ini. Next. Nah, kemudian di sini mengenai ciri khas dari teori deontologi. Konsekuensi perbuatan dalam teori deontologi ini tidak boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan moralitas perbuatan atau dalam menilai apakah perbuatan itu baik atau buruknya. Nah, perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan perbuatan akan menjadi baik karena perbuatan itu wajib untuk dilakukan. Maka dalam teori ini selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Contohnya, kita tidak boleh melakukan hal yang jahat supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Contoh lainnya, kita tidak boleh berdusta atau mencuri untuk dapat membantu orang lain dan dengan begitu maka perbuatan kita berbuat baik kepadanya. Nah, dalam hal ini, dalam teori deontologi, meskipun tujuannya itu baik, namun cara yang dilakukan itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau merupakan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Maka dalam teori deontologi ini dapat dikatakan bahwa perbuatan kita yang seperti itu merupakan perbuatan yang buruk atau tidak baik. Next. Menurut Immanuel Kant, filosofis dari teori deontologi yaitu suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau dengan kata lain jika dilakukan karena kewajiban. Kant juga mengatakan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik jika dilakukan berdasarkan imperatif kategoris, yang dimana imperatif kategoris itu mewajibkan begitu saja, tidak tergantung dari syarat apapun. Misal, ketika kita meminjam barang orang lain, maka kita harus mengembalikannya. Nah, keharusan tersebut berlaku begitu saja tanpa adanya syarat apapun. Next. Kemudian di sini ada perbedaan antara deontologi dan utilitarianisme. Pada dasarnya teori deontologi ini berlawanan dengan teori utilitarianisme, yang dimana dalam teori utilitarianisme ini untuk menilai suatu perbuatan itu lebih mementingkan kepada konsekuensi perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam teori deontologi, konsekuensi perbuatan tidak memiliki peran sama sekali untuk dapat menilai suatu perbuatan itu apakah baik ataupun buruk. Nah, dalam prakteknya perbedaan ini dapat dilihat. Ada perbedaan yang bisa dibenarkan menurut pandangan utilitarianisme, sedangkan dalam perspektif deontologi, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Namun, kadang juga pertentangan tersebut tidak dapat dirasakan, tergantung dari kasusnya. Karena bisa saja antara perspektif deontologi dan utilitarianisme ini bisa sejalan, tergantung dari kasus yang akan dianalisisnya menggunakan dua pendekatan atau dua perspektif teori, yaitu deontologi dan utilitarianisme. Nah, contohnya dalam menganalisis kejadian Petrus 1983 atau penembakan misterius pada tahun 1983. Nah, menurut perspektif utilitarianisme, hal tersebut bisa dibenarkan, sedangkan dalam perspektif deontologi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam perspektif utilitarianisme, penembakan misterius tersebut dapat dibenarkan karena hal tersebut dapat menimbulkan manfaat yang banyak untuk sebagian besar masyarakatnya. Karena dengan melakukan penembakan terhadap residivis kelas kakap tersebut, otomatis dapat bermanfaat untuk menjaga
keamanan lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan dalam perspektif deontologi, hal tersebut tidak dibenarkan karena melakukan penembakan terhadap manusia merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan atau diharamkan atau dalam artian lain tidak diwajibkan untuk dilakukan. Nah, berbeda untuk menganalisis kasus kejadian SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah, di mana menurut kedua pandangan atau perspektif deontologi maupun utilitarianisme, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak baik. Karena menurut pandangan utilitarianisme, sumbangan dermawan sosial berhadiah ini lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan dari manfaat yang dihasilkan. Sedangkan menurut perspektif deontologi, kejadian tersebut merupakan kejadian tindakannya merupakan tindakan yang sama seperti judi, yang dimana judi itu merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan atau yang diharamkan. Jadi dapat dikatakan bahwa antara deontologi dan utilitarianisme ini memiliki beberapa perbedaan, namun untuk dapat menganalisis suatu kasusnya itu bisa sejalan maupun berbeda pandangan, tergantung dari kejadian atau kasus yang akan dianalisisnya. Next. Lalu yang selanjutnya di sini ada teori hak. Next. Teori hak merupakan pendekatan yang paling banyak dipakai untuk memperbaiki baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau dalam sebutan lain bahwa teori hak ini merupakan bagian dari teori deontologi. Karena hak ini berkaitan dengan kewajiban. Contohnya, dalam hal janji, kita sudah berjanji dengan seseorang, maka kita berkewajiban untuk menepati janji tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang diajak berjanji oleh kita, maka seseorang tersebut berhak bahwa kita melakukan apa yang telah kita janjikan terhadap mereka. Nah, hak didasarkan atas martabat manusia, yang dimana martabat manusia itu sama. Maka dari itu teori hak ini sangat cocok untuk pemikiran demokratis. Mau itu raja, keturunan bangsawan, ataupun rakyat biasa, semua martabatnya sama. Yang membedakan hanya amal ibadahnya dengan Tuhannya. Nah, semua orang wajib diperlakukan yang sama, apalagi di mata hukum. Mau itu orang kaya maupun orang miskin, dalam segi hukum mereka memiliki hak yang sama, tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda, atau dengan sebutan lain, diperlakukan dengan cara yang istimewa. Next. Nah, fungsi dari teori hak dalam etika bisnis, teori hak ini diberi tempat yang penting. Contohnya dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan memiliki hak. Namun, teori hak terutama diterapkan kepada karyawan dengan menonjolkan hak karyawan terhadap perusahaan. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang adil atau lingkungan kerja yang sehat dan aman. Karyawan wanita memiliki hak untuk diperlakukan yang sama dengan pria, misalnya diberi gaji yang sama jika prestasi yang didapat dalam bekerjanya pun sama. Kemudian perusahaan juga harus memenuhi hak konsumen, di mana konsumen berhak atas dasar produk yang aman dan sesuai dengan harapannya ketika mereka membeli produk dari perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori hak ini, suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut itu dapat memenuhi hak seseorang. Next. Yang keempat di sini ada teori keutamaan. Nah, dalam teori-teori sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia itu ditentukan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Apabila sesuai dengan norma, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik. Tetapi apabila tidak sesuai dengan norma, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan buruk. Contohnya dalam teori utilitarianisme, suatu perbuatan itu baik jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak. Atau dalam sebutan lain, perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut membawa manfaat untuk sebagian besar banyak orang. Nah, dalam teori deontologi, suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang harus dilakukan atau perbuatan yang wajib untuk dilakukan. Sedangkan untuk teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Nah, dari teori-teori tersebut didasarkan atas prinsip. Nah, berbeda dengan teori keutamaan. Teori keutamaan atau yang disebut juga dengan virtu merupakan sebuah teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan itu adil, jujur, atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Nah, dalam teori keutamaan ini lebih ke dalam etika dewasa, karena merupakan reaksi dari teori-teori sebelumnya yang sulit untuk mengukur suatu perbuatan dengan berdasarkan prinsip atau norma. Next. Kemudian mengenai keutamaan dalam pembisnis. Dalam teori keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Ada banyak keutamaan yang dimiliki pembisnis antara lain. Yang pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang itu mengambil keputusan secara tepat dalam situasi
apapun atau dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua ada keadilan. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Lalu yang ketiga ada kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan keutamaan yang membuat seseorang itu tidak menonjolkan dirinya sendiri. Dalam artian kerendahan hati ini tidak berjiwa sombong, mudah berbaur dengan sesama. Lalu yang keempat, suka bekerja keras. Suka bekerja keras ini merupakan keutamaan yang membuat seseorang itu mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. Ada banyak lagi keutamaan pada diri seseorang karena sejatinya seseorang tersebut dapat dikatakan baik jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup yang menurut keutamaan. Next. Kemudian di sini ada beberapa keutamaan yang harus menandai seorang pebisnis. Di antaranya yang pertama ada kejujuran. Kejujuran merupakan keutamaan pertama dan paling penting dalam usaha yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Yang dimana apabila dalam menjalankan suatu bisnisnya, pelaku bisnis ini mengedepankan kejujuran, otomatis bisnis yang dijalankan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesuksesan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada fairness atau keadilan. Fairness atau keadilan adalah sikap wajar dalam kesediaannya untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang. Dalam hal ini, apabila pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya mengedepankan keadilan, otomatis para konsumennya itu dapat menerima apa yang menjadi haknya mereka. Dengan begitu, hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap citra dari perusahaannya. Dengan begitu, apabila citra perusahaan tersebut sudah baik, otomatis itu dapat berguna untuk meningkatkan kesuksesan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan adalah keutamaan yang paling penting dalam konteks bisnis. Karena keutamaan bagi pembisnis dapat mengandaikan bahwa mitranya juga mempunyai keutamaan yang sama. Karena mitranya dapat diberikan kepercayaan. Lalu keutamaan yang keempat adalah keuletan, yang dimana para pembisnis ini harus memiliki jiwa ulet yang sangat tinggi karena untuk menghadapi berbagai situasi yang sangat sulit dalam menjalankan suatu bisnisnya perlu adanya sikap keuletan yang sangat tinggi. Next. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasus di sini mengenai kasusnya PT Joska Finansial Indonesia. Di sini saya akan membacakan kronologisnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Deksus Bareskrim Polri menetapkan CEO dari PT Joska Finansial Indonesia yaitu Akar Abisha Fidzuno sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang atau TTPU hingga kejahatan pasar modal. Jadi, kebanyakan dari keluhan para nasabahnya itu sama, bahwa Joska Indonesia ini memiliki akses untuk mengelola portofolio investasi saham para kliennya. Padahal Joska Indonesia adalah perencana keuangan yang berlaku hanya memberikan perencanaan keuangan kliennya dan diharamkan mengelola langsung dana dari kliennya. Jadi dari kasus ini juga, dari kronologis yang pertama ini, dapat dianalisis mengenai beberapa teori dalam etika bisnis bahwa hal ini tuh tidak sesuai dengan teori deontologi yang dimana perbuatan dari CEO PT Joska ini merupakan perbuatan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Namun dari kejadian ini CEO PT Joska ini malah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Next. Nah, berdasarkan kronologis kasus yang terjadi dalam perusahaan PT Joska Finansial Indonesia, polisi menetapkan Akar Abiyasa Fidzuno selaku Direktur Utama Perusahaan Joska dan Tias Nugraha Putra selaku Direktur Perusahaan PT Amarta Investasi yang menjadi salah satu entitas dari perusahaan PT Joska yang sebagai tersangka atas kasus tindak pencucian uang dan penggelapan. Tersangka berupaya untuk mengarahkan kliennya itu agar kontrak terkait dengan pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan afiliasi bernama PT Mahesa Strategis Indonesia dapat ditandatangani. Nah, penandatanganan tersebut tuh mengenai pernyataan di dalamnya itu mengenai pemberian kuasa PT Mahesa Strategis Indonesia sehingga mereka dapat melakukan pengalokasian dana ke dalam beberapa portofolio yang digunakan untuk investasi dengan membeli saham dan reksadana. Salah satunya yaitu saham PT Mitra Informatika Tbk berkode LAK. Saham ini dibeli secara masif sehingga berdampak pada harga saham LAK yang meningkat secara signifikan namun bukan dari valuasi keadaan keuangan, aset, atau prospektus dari LAK. Tindakan tersebut merupakan salah satu permainan harga saham yang dilakukan oleh PT Joska Finansial Indonesia dengan pemegang saham LAK yang terdiri atas Caroline, Christine, dan Josephine. Kerjasama ini ditandatangani dengan adanya penandatanganan yang melawan hukum. Nah, dalam kronologis yang sudah saya jabarkan tadi,
bahwa hal ini tuh tidak sesuai dengan teori utilitarianisme dan teori keutamaan, yang dimana dalam teori utilitarianisme ini PT Joska kan menyarankan untuk melakukan penandatanganan terhadap kliennya untuk memberikan kuasa terhadap PT Mahesa Strategis yang melakukan tindakan yang tidak diharapkan, yang dimana tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang malah dapat merugikan untuk kliennya, bukan memberikan manfaat. Nah, dalam hal ini sesuai dengan teori utilitarianisme bahwa perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut memberikan manfaat yang banyak. Namun dalam hal ini perbuatan tersebut malah menimbulkan kerugian bukan manfaat. Lalu yang kedua, berdasarkan teori keutamaan bahwa PT Joska ini tidak menjalankan keutamaan kejujuran dalam menjalankan suatu bisnisnya, yang dimana dalam hal ini PT Joska malah menyarankan kliennya itu untuk menandatangani, yang dimana penandatanganan tersebut tuh isinya berupa jebakan seperti itu. Next. Kemudian berdasarkan jenis-jenis tindakan korupsi, kronologis kasus PT Joska Finansia Indonesia terkait adanya kesepakatan permainan harga saham yang memberikan dampak positif berupa peningkatan harga saham bagi pemegang saham LAK, meskipun bukan berasal dari valuasi keadaan keuangan saham LAK yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan juga bahwa tindakan ini dikategorikan ke dalam jenis korupsi yang berupa korupsi investif. Perusahaan ini juga tidak terdaftar di dalam OJK sebagai sebuah perusahaan manajer investasi, sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan yang ilegal untuk dapat mengelola dana para kliennya. Next. Nah, kemudian sebanyak 10 klien Joska melapor kepada kepolisian karena mereka mendapatkan kerugian finansial yang sangat besar akibat kerjasama dengan perusahaan tersebut. Tim Satgas Waspada Investasi atau SWI juga menerima aduan dari beberapa klien Joska yang mengatakan bahwa perusahaan ini tuh bukan hanya memberikan nasihat terhadap keuangan saja, melainkan juga ikut mengeksekusi dan mengelola dana nasabah, sehingga banyak dari klien yang merasa dirugikan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk menganalisis kasus PT Joska ini dapat dianalisis dengan beberapa teori-teori dalam etika berbisnis. Yang pertama ada teori utilitarianisme, yang kedua ada teori deontologi, yang ketiga ada teori hak, dan yang keempat ada teori keutamaan. Untuk menganalisis kejadian dari kasus PT Joska dengan teori utilitarianisme, bahwa tindakan PT Joska ini merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian untuk para kliennya. Sedangkan berdasarkan teori utilitarianisme bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan manfaat yang banyak untuk sebagian banyak orang. Nah, namun dari kejadian ini PT Joska malah melakukan tindakan tersebut yang konsekuensinya itu merugikan banyak orang, yaitu kliennya tersebut. Lalu yang kedua, berdasarkan teori deontologi, yang dimana dalam teori deontologi itu dijelaskan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut memang seharusnya untuk dilakukan atau diwajibkan untuk dilakukan. Nah, dalam kejadian PT Joska ini, dalam kasus PT Joska ini, PT Joska melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu seperti mengelola dana nasabah, yang dimana melakukan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh PT Joska ini. Lalu yang ketiga, berdasarkan teori hak, yang dimana suatu perbuatan itu dapat dikatakan baik apabila perbuatan tersebut itu memenuhi hak dari seseorang. Nah, PT Joska ini malah merenggut hak-hak dari para kliennya, yang dimana para kliennya itu harusnya mendapatkan hak-haknya ketika bekerja sama dengan PT Joska, karena akibat tindakan yang dilakukan oleh PT Joska, maka hak-hak yang seharusnya didapat oleh para klien malah direnggut oleh PT Joska akibat tindakan-tindakan yang dilakukannya. Lalu yang keempat, berdasarkan teori keutamaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Joska dalam menjalankan bisnisnya itu tidak mengutamakan sikap kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya, sehingga banyak klien-kliennya yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Joska di dalam kasus ini. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa dari kejadian atau kasus PT Joska Investasi ini dapat bahwa dalam menjalankan suatu bisnisnya itu tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam etika berbisnis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.